Halo semuanya, selamat datang di channel Nob Nobar, channel cerita alur film yang dibuat untuk menghibur kalian semua. Kali ini saya akan membahas film berjudul Sniper Reloaded tahun 2011. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang sniper yang sedang berkamuflase di balik semak-semak. Kemudian sniper itu pun menembaki tentara PBB. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang marinir Amerika bernama Brandon Beckett yang dipanggil oleh petinggi militer. Di sini, Brandon dituduh telah melalaikan tugas dan melakukan penembakan pada tentara PBB. Pembicaraan itu pun mulai direkam. Letnan Allen bertanya di manakah Brandon pada tanggal 4 Agustus 2010. Brandon mengatakan bahwa dirinya berada di Republik Demokratik Kongo Afrika karena regunya baru saja ditugaskan di sana untuk melatih tentara Kongo. Scene pun berpindah ke 4 Agustus 2010. Saat itu, regu Brandon sedang melakukan pelatihan menembak pada tentara Kongo. Namun tiba-tiba, Brandon dan komandan regu pun dipanggil oleh Kolonel Jagger. Kolonel Jagger sendiri merupakan seorang komandan PBB di Republik Demokratik Kongo Afrika. Kolonel Jagger menugaskan regu Brandon pergi ke daerah Mokana untuk mengevakuasi pemilik perkebunan bernama Jan Van Bers yang menolak meninggalkan daerah tersebut, padahal daerah tersebut sangat berbahaya. Take 10 men. You have to go in there and distract. Scene kembali berpindah memperlihatkan Brandon dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik yang menarik perhatian mereka. Salah satu dari teman Brandon pun mengatakan kalau wanita itu berasal dari Inggris dan merupakan seorang intel militer. That's military intel, bro. Don't even think about it. Mereka pun menantang Brandon untuk merayu wanita itu dengan taruhan $10. Merasa tertantang, Brandon menghampiri wanita itu dan merayunya. Hey, Sergeant Beckett. Namun wanita itu berkata kalau kemampuan merayu Brandon sangat payah. Ia juga memperkenalkan diri sebagai Letnan Allen yang merupakan atasan Brandon. Brandon yang malu pun langsung meninggalkannya. Dan hal itu pun membuat Brandon ditertawakan. Fraternizing with a superior officer. Singkat cerita, regu Brandon pun pergi ke Mokana untuk membawa Van Bers. Setibanya di sana, ternyata Van Bers menolak untuk dievakuasi. Ia mengatakan kalau tanah ini warisan dari ayahnya. Selain itu, mendiang istrinya juga dimakamkan di sana. Namun setelah terus dipaksa, akhirnya Van Bers pun mau ikut bersama mereka. Saat bersiap untuk pergi, tiba-tiba mereka ditembaki oleh sniper dari balik semak-semak, hingga terjadilah baku tembak. Sniper. Satu persatu teman Brandon pun tewas dan menyisakan Brandon, Van Bers, dan beberapa orang di dalam gerbong bekas. Tak lama kemudian, Van Bers dan beberapa tentara berhasil ditembak si sniper. Kini hanya tersisa Brandon dan 2 orang temannya. Brandon mengatakan kalau mereka harus menunggu hingga malam agar bisa mengecoh si sniper. Akan tetapi salah satu teman Brandon pun menolak dan keluar dari sana. Alhasil ia pun tewas oleh si sniper. Kini hanya menyisakan Brandon dan 1 orang temannya. Mereka pun berencana mengecoh si sniper dengan cara berlari zigzag. Akan tetapi saat sedang berlari, Brandon tertembak di bagian bahu hingga membuatnya terjatuh ke dalam lubang. Temannya pun berusaha menyelamatkan Brandon, akan tetapi si sniper berhasil menembaknya. Idiot. You're gonna get yourself.
Beberapa jam setelah kejadian itu, ternyata Brandon diselamatkan oleh seorang pria tua bernama Sander. Sander sendiri merupakan seorang pemburu sekaligus penembak yang cukup hebat. Selain itu, Sander juga merawat dan menjaga anak-anak yatim dari para pemberontak. Lalu Brandon meminta bantuan kepada Sander untuk mengantarnya kembali ke tempat Funburst. Ia berniat untuk mengevakuasi jasad teman-temannya. Namun, setibanya di sana, mereka terkejut karena jasad teman-teman Brandon sudah menghilang. So someone took them. Mereka pun masuk ke dalam rumah Funburst untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba muncul seorang gadis menodongkan senapan ke arah mereka. Ternyata gadis itu adalah anak Funburst yang bernama Kelly. Mereka pun membawa Kelly ke perkemahan Sander. Setibanya di sana, ternyata perkemahan itu diserang para pemberontak. Mereka juga akan menculik anak-anak asuh Sander. Sander yang melihat hal itu pun langsung menembaki para pemberontak. Pemberontak yang tersisa berhasil membawa anak-anak itu pergi. Setelah itu, Brandon berencana membawa Kelly ke pangkalan PBB dengan berjalan kaki. Why don't your father tell us if you're in the house? Saat di perjalanan, tiba-tiba Kelly menangis karena mengingat orang tuanya yang mati karena pemberontak. Why would this have happened? Brandon pun mengatakan kalau dirinya berjanji akan mencari orang yang telah membunuh ayah Kelly dan teman-temannya. I'm gonna find them. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Yeah. Great. Never better. Saat melewati pemukiman, Brandon tiba-tiba pingsan karena infeksi luka tembak yang dialaminya. Scene pun berpindah kepada seorang pelatih sniper bernama Miller. Miller sendiri merupakan teman dari ayah Brandon yang bernama Thomas Beckett. Bukan hanya teman, Thomas juga adalah orang yang mengajari Miller menembak. Miller mendapat pesan dari Thomas untuk selalu menjaga Brandon. You do not get to use the can. Scene kembali berpindah pada Brandon yang sedang berada di ruang perawatan pangkalan PBB. Ia lalu didatangi oleh Miller. Miller yang mendapat amanat dari Thomas pun mencoba membawa Brandon pulang. Namun Brandon menolak mentah-mentah hal itu. Excuse me. Obrolan mereka pun berlanjut di dalam bar, yang mana Miller kembali mengajak Brandon untuk pulang. Namun lagi-lagi Brandon menolak hal itu. Brandon mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam atas kematian teman-temannya. The sniper and what? Scene berpindah pada Kolonel Jagger, Letnan Allen, dan Brandon yang sedang menyelidiki penyerangan pada regu Brandon. Akan tetapi, sang kolonel tampak tidak peduli dengan kematian anak buahnya. Hal itu pun cukup membuat Brandon kesal. That's it. Setelah itu, Brandon pun mengajak Letnan Allen makan malam. Mereka pun terlihat saling menyukai. Setelah makan bersama, mereka pun melakukan adegan pipis enak. Rar. Setelah melakukan adegan pipis enak, Brandon pun pergi, berniat untuk mencari si sniper yang telah membunuh teman-temannya. Namun, ia kembali dihampiri oleh Miller. Miller mengatakan kalau hal yang akan dilakukan Brandon hanyalah bunuh diri. Tak menghiraukan ucapan Miller, Brandon pun tetap pergi. Saat dalam perjalanan, Brandon berpapasan dengan para pemberontak. Brandon juga melihat jenis senjata yang mereka gunakan agar bisa mengetahui asal senjata itu. Brandon kemudian menemui Sander dan meminta bantuan untuk menemukan si penembak jitu. Dengan balasan, Brandon akan membantu Sander untuk menyelamatkan anak-anak asuhnya. Dan mereka pun melakukan perjalanan untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik.
Setibanya di markas pemberontak, mereka pun langsung melancarkan aksinya dengan Brandon sebagai sniper, sedangkan Sander akan menyusup diam-diam. Tiba-tiba Brandon melihat seorang anak yang akan dibacok. Seketika itu, Brandon pun melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepala si pemberontak. Hingga terjadilah baku tembak. Namun tiba-tiba ada penembak misterius yang membantu mereka berdua. Someone's helping us. There's someone else out there. Setelah pemberontak itu dihabisi, penembak misterius itu pun keluar yang ternyata itu adalah Miller. No, he's on our side. Lalu Miller mengatakan kalau penembak yang Brandon cari bernama Masielu, yang merupakan anggota marinir Amerika yang ditugaskan di pangkalan PBB sama seperti Brandon. Miller juga mengatakan kalau Masielu adalah muridnya. Setelah mengetahui hal itu, Brandon lalu menghubungi Letnan Allen dan memberitahu posisinya. Hal itu dilakukan Brandon untuk membuat Masielu keluar. Banner Village, east of Ambrose Plantation. Okay, I'll see what I can do. Thanks. Selagi Sander membawa anak-anak itu pergi, mereka pun bersiap dengan Miller sebagai sniper di atas gedung, sedangkan Brandon akan berada di bagian bawah. Lovely view. Where are you gonna be? I'm going high. High's never a good idea. Tak lama kemudian, beberapa pasukan PBB beserta Letnan Allen tiba di sana. Brandon pun memberitahu Allen kalau pangkalan PBB terlibat dalam penyerangan teman-temannya. Dan tiba-tiba, mereka diserang oleh pasukan PBB yang berada di luar. Lantas Allen pun mempercayai ucapan Brandon dan membantu menembaki para pasukan PBB. Miller juga menembaki pasukan PBB dari atas gedung. Kemudian salah satu pasukan PBB mencoba kabur menggunakan mobil, namun Brandon berhasil mencegahnya. Di sisi lain, Miller terkena tembakan di dadanya oleh seorang penembak jitu yang tidak lain adalah Masielu. Prajurit PBB yang berhasil ditangkap Brandon pun mengatakan kalau dalang dibalik semua ini adalah Kolonel Jagger. Kemudian Masielu pun menembak prajurit itu. Brandon pun mencoba menghubungi Miller, tapi tidak ada jawaban. Mengetahui Miller telah dilumpuhkan, Brandon pun membuat jebakan untuk mengetahui posisi Masielu. Kemudian saat Brandon menarik jebakan itu, ia berhasil mengetahui posisi Masielu dan menembaknya. Akan tetapi, tembakan Brandon hanya mengenai teleskop dan melukai wajah Masielu saja.
menyadari Marcelio masih hidup, Brandon kembali mengecohnya dengan meledakkan tangki bensin untuk mengacau pandangan Marcelio. Tanpa Marcelio sadari, Brandon sudah berada di belakang dan kemudian menembak kepalanya. Kemudian scene berpindah ke rumah si kolonel, yang mana Brandon juga sudah berada di sana. Brandon kemudian mendorongkan pistol kepada si kolonel. Si kolonel yang ditodong pun mengatakan tentang semua kejahatannya. We sold weapons to both sides. Congolese government and the rebels. Why? We didn't know what was going on. Tanpa ia sadari, di sana juga ada Letnan Allen yang merekam ucapannya. You get all that? Even the sanctimonious part. Colonel Yeager, under the United Nations Military Code of Criminal Justice, Si kolonel pun kemudian ditangkap dan film pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sebelumnya saya minta maaf karena editannya masih berantakan, karena saya juga masih belajar mengedit dari hanya mengandalkan sebuah video tutorial. Terima kasih.